Halo Cusamen, kembali lagi sama Tius di sini di podcast School of Life. Ya, di episode kali ini aku mau bahas tentang tema yang mungkin beberapa minggu yang lalu cukup hangat dibicarakan. Mungkin masih hari ini juga masih dibicarakan sama banyak orang, yaitu tentang tema rasismus. Apa sih rasismus itu? Ya, kalau kamu belum pernah dengar, itu wajar karena rasismus adalah kata dalam bahasa Jerman. Tapi mungkin sangat mudah dikenali dari kata-katanya, dari cara tulisannya, dari cara ngomongnya. Bener banget, rasismus adalah rasis. Kita bahas kali ini tentang menyikapi kecenderungan manusia yang rasis. Oke, sebelum aku bahas lebih dalam lagi, aku mau kasih pengumuman dulu bahwa podcast School of Life ini sudah mencapai downloads 100. Thank you very much for you have listened to this podcast. Mungkin podcast ini baru 13 atau 12 episode. Tapi aku seneng banget. Dan aku gak bisa bilang cukup berterima kasih sama kamu. Dan aku benar-benar berharap loh kamu bisa belajar banyak dari podcast yang aku buat ini. Mungkin ada banyak banget di luar sana podcast yang jauh lebih bermutu, jauh lebih berbobot daripada podcastku ini. But to be honest, I'm proud of this podcast. I'm proud of you yang udah dengerin ini. Kamu belajar, itu menunjukkan bahwa kamu itu mau belajar dari orang lain dan kamu membuka telinga buat pemikiran-pemikiran yang lain gitu. And for me, it shows that you are an open-minded person. Oke, itu pengumuman dari aku. Kita lanjut. Kita bahas rasismus. Ya, rasismus itu adalah saat kita menilai seseorang hanya berdasarkan dari asal-muasal dia. Jadi kalau misalnya kita kenal sama orang, oh hai, halo, aku orang Jawa. Terus kamu orang Batak. Yang satu lagi orang Kalimantan. Yang satu lagi orang Dayak. Yang satu lagi orang Ambon. Mungkin kita sudah punya mindset dalam pikiran kita, oh orang Ambon tuh biasanya ciri-cirinya gini, orang Jawa tuh biasanya ciri-cirinya gini, orang Batak itu biasanya ciri-cirinya gini. Dan itu mempengaruhi kita saat kita menilai seseorang, padahal kita belum kenal banget gimana dia, siapa dia, bagaimana cara berpikirnya. Hanya karena kita tahu, oh kamu datang dari Sumatera ya, iya. Oh kamu orang Lampung ya? Iya. Oke. Cuma karena satu informasi ini di kepala kita sudah ada kayak penilaian gitu. Oh dia tuh mungkin cenderung kayak gini, dia tuh kayak gini, dia tuh nggak punya ini, dia tuh kayak gini gitu. Itu namanya rasismus. Cuman nggak bisa dipungkiri, rasismus itu adalah satu kecenderungan manusia, yaitu kita cenderung mengelompokkan sesuatu atau hal-hal yang ada dalam sekitar kita. Sebenarnya ini sangat berguna banget buat kita karena itu jadi mempermudah kita untuk mengenali sesuatu gitu. Contoh, kita mengelompokkan barang-barang. Ini barang-barang dapur, ini barang-barang ruang tamu, ini barang-barang kamar mandi, ini barang-barang tempat tidur atau kamar tidur. Gampang gitu. Kalau misalnya di rumah, aku ketemu piring di ruang tamu. Aku udah tahu piring tempatnya di dapur. Jadi aku langsung ambil, aku taruh dapur, aku kembalikan tempatnya. Oke? Terus misalnya kita ketemu sepatu. Oh, sepatu aku udah tahu tempatnya di dekat pintu. Jadi aku ambil, aku taruh pintu. Jadi gampang gitu. Itu mempermudah kita, mempermudah kehidupan kita. Juga kita perlu mengelompokkan banyak hal dalam hidup kita. Nggak cuma barang. Dunia saintis juga mengelompokkan hewan. Ini familinya ini. Hewan kuda itu punya family ini. Oh dia sepupuan sama ini. Jadi kayak gampang gitu untuk mengelompokkan, juga untuk membicarakan, memanage itu lebih tepatnya kayak mengatur. Itu lebih gampang kalau kita mengelompokkan banyak hal. Bahkan kepribadian manusia pun juga dikelompokkan. Kalau kalian pernah dengar tentang psikologi, mereka punya beberapa metode pengelompokan kepribadian manusia. Mungkin yang paling klasik kalian pernah dengar ada 4 kepribadian manusia, yaitu sanguinis, melankolis, koleris,
pragmatis. Mungkin kalian pernah dengar lah, dan aku nggak mau bahas itu karena aku bukan expert di bidang psikologi. Kalian bisa cari tahu sendiri. Dari hal yang simple ini aja, 4 kepribadian, itu memudahkan kita untuk menilai seseorang. Oh, dia kira-kira sanguinis. Jadi aku, kalau sama dia, aku harus lebih hati-hati, misalnya kayak gitu. Ada metode lain lagi, yaitu ada 16 kepribadian, yang ada introvert, egois, dan lain-lain. Aku kurang tahu sih. Ada 16 ini tuh yang FF, SFGT, atau itulah TGIF, thanks God it's Friday. Ya, baik lagi, kita serius. Ya, tentang itu. Jadi, memang mengelompokkan itu mempermudah kita. Bahkan kita dari kecil juga diajarin loh. Ingat gak sih, mungkin waktu kecil ada kartu 5 warna, 100 kartu total. Orang tua kita bilang, ayo kita main sini. Kita main mengelompokkan warna. Yang ini merah taruh sini ya. Yang kuning taruh sini. Yang biru taruh sini. Nah, kita kan dilatih dari kecil. Bahkan mungkin dari kecil udah dibilangi, hati-hati ya. Ada yang di sana itu di pasar. Mungkin kalian pernah dengar gak sih? Ya, kamu tuh ngomong kayak bahasa pasaran gitu, nggak tahu aturan gitu. Padahal orang pasar nggak semua loh nggak tahu aturan. Paling cuma 1-2 orang aja yang nggak mengenal aturan. Tapi kalian pernah denger ya? Atau mungkin kalian pernah denger, ya anak ibu kota, anak metropolis, biasalah gitu. Biasa, maksudmu apa biasa? Kalau kita mau kritis kan gitu. Maksudmu biasa apa? Padahal nggak semua orang ibu kota itu seperti yang mereka pikirkan atau seperti yang kita punya stereotype di pikiran kita. No. Yang jadi masalah itu adalah kalau kita manusia itu adalah makhluk yang unik. Kita sebenarnya susah banget untuk dikelompokkan. Bahkan mungkin kita juga nggak mau dikelompokkan. Karena kita orang yang unik gitu. Manusia itu punya ego. Itu susah banget gitu. Jadi gini, kalau punya barang, mereka nggak bisa bernafas, mereka nggak punya kemauan sendiri gitu. Kita bisa taruh sini, taruh sana, memperlakukan sesuka hati kita. Kadang kita nggak merhatiin, kita lupa. Kadang kita perhatiin kalau masih baru, begitu udah setahun mungkin udah lupa gitu. Itu barang, mereka nggak punya hati, mereka nggak punya egoismus. Tapi kalau manusia, mereka itu, atau kita, aku juga manusia, sorry. Aku nggak mau loh kayak dikelompokkan menjadi, ya kamu tuh kayak si dia. Okay. Do you know me? Ngerti gak sih maksudku? Jadi kayak aku berbeda. Mungkin aku sama adik-adikku sama-sama dari satu ayah sama satu ibu gitu. Tapi kita berbeda kepribadian loh. Dan gak semua orang mungkin menyadari itu. Semakin luas lagi lingkupannya. Aku sekarang di Jerman. Orang Jerman kebanyakan, nih contoh ya, kalau aku bilang orang Jerman, padahal nggak semua orang Jerman kayak gitu. Jadi aku benerin ya. Beberapa orang Jerman yang ketemu aku, tanya sama gini, Cius, ya, kamu dari Cina ya? Enggak. Dari Jepang? Enggak. Korea? Enggak. Kamu dari mana dong? Dari Indonesia? Oh. Aku sering banget denger mereka bilang aku dari Cina, dari Jepang, dari Korea gitu. Ada beberapa orang yang bilang aku dari Indonesia. Kalau aku ketemu orang kayak gitu, aku bilang, applause, tepuk tangan. Karena nggak semua orang bisa mengenali aku, bahwa aku itu orang Indonesia. Well, enak nggak sih kalau misalnya kamu mengalami dirasisin itu? Sedikit cerita dari aku. Aku adalah seorang anak keturunan dari papa keturunan Chinese dan mama keturunan Jawa. Dan aku besar dengan 2 kultur kalau aku bilang. Meskipun kebudayaan kultur suku dari Chinese yang di Blitar itu udah hampir menyatu lah sama kebudayaan Jawa, mirip-mirip lah. Nah, dari kecil aku sudah berpapasan langsung dengan rasis. Jadi aku dibilang orang Chinese juga bukan, dibilang orang Jawa juga bukan 100% orang Jawa. Orang Chinese juga bukan orang 100% orang Chinese. Jadi aku campuran. Orang Chinese ya, orang Jawa juga. Nah, yang jadi kendala itu adalah kayak gini. Kalau papaku bisa bilang, ya papa keturunan Chinese. Mama bisa bilang, mama keturunan Jawa, orang Jawa gitu. Sedangkan aku kalau ditanya, aku orang mana? Aku orang Jawa, orang Chinese. Kalau sekarang sih aku tanya,
aku warga negara surga, asik. Ya, jadi dari kecil aku punya masalah tentang identitas diri. Mungkin nggak semua orang tahu masalah ini, dan aku pun waktu kecil aku nggak sadar kalau aku punya masalah ini. Cuman aku bersyukur banget kalau aku dari kecil dimasukin gereja, sekolah minggu. Jadi di situ aku menemukan identitas diriku gitu, bahwa aku tuh, kalau buat kamu yang Kristen mungkin kamu udah tahu banget bahwa aku anak Tuhan, aku disayang Tuhan, aku warga kerajaan surga, kayak gitu-gitu. Cuman begitu keluar dari gereja, aku ketemu orang Jawa, orang bersuku Jawa, terus kadang-kadang anak-anak gitu, oh ya Cino gitu, Cino pelit misal gitu, atau sipit gitu. Terus kalau misalnya aku lagi sama keluarga dengan sepupu-sepupu yang Chinese semua, nggak ada campuran, juga kadang-kadang mereka bercanda tentang sesuatu yang rasis gitu. Mungkin aku nggak komentar apa-apa, karena aku juga ngerasa ya udahlah gitu. Toh mereka nggak punya maksud jahat gitu, cuma ketawa-ketawa aja gitu. Cuman di situ kayak gimana ya? Di situ kayak aku mau ikut ketawa, misalnya mereka lagi bercanda tentang orang suku Jawa. Aku mau ketawa juga itu ngetawain aku sendiri, gitu. Tahu nggak sih? Kayak gitu-gitu. Juga aku pernah waktu di Indonesia, iya itu Cina kan pelit gitu-gitu. Banyak lah. Bahkan sampai Jerman aja masih aja ada kayak gitu. Padahal negara maju. Nggak pengaruh kok, percaya aku. Kamu mau kemanapun, tema rasis itu tetap ada. Setauku loh ya, sampai sekarang masih ada. Buktinya aku di sini di Jerman masih aja ketemu. Jadi memang susah banget untuk melepaskan pemikiran untuk tidak mengategorikan sesuatu. Bahkan manusia pun cenderung kita kategorikan. Jadi paling gampang caranya gini. Kalau buat aku ya, metode ini berhasil dalam hidupku. Jadi kalau aku ketemu orang, aku berusaha banget nggak perlu tahu dia dari mana. Kenalan aja. Jadi tanya, kamu namanya siapa? Oh iya. Oh kamu tinggal di sini ya, misal gitu. Karena kalau basa-basi kan, oh tinggal di sini. Oke, cool gitu. Sebenarnya kelihatan banget gitu dari cara dia ngomong bahasa Jerman, dia orang native speaker atau orang bukan native speaker gitu. Kan kelihatan kan dari pronouns. Kayak aku juga bukan native speaker Inggris, kelihatan banget kan pronounsku juga jelek. Nah, karena kita udah kenalan, tapi aku berusaha kenal dia seperti yang aku lihat dia gitu. Aku nggak perlu tahu dia berasal dari mana, meskipun kadang-kadang aku juga tanya, sekedar basa-basi. Kalau di sini kayak lumrah lah, misalnya, oh kamu datang dari mana? Aku dari Indonesia. Oh ya, kamu dari mana? Aku dari Afghanistan. Oh ya, Afghanistan ya gitu. Kayak gitu-gitu. Cuman berusaha banget untuk tidak naruh nilai sama dirinya dia. Aku kasih cap plep hanya karena dia datang dari Afghanistan. Aku kenalan sama dia dulu dong. Oh kamu suka apa? Kamu suka jogging. Oh kamu suka tulis puisi misalnya kayak gitu. Terus lihat kalau misalnya semakin dekat, semakin sering interval buat ketemu kan semakin kenal. Nah kalau udah kenal, baru aku bisa mulai taruh nilai dalam dirinya dia berdasarkan sejarah perkenalanku sama dia. Jadi misalnya, oh dia nggak suka ini, oh dia berarti orangnya kayak kira-kira kayak gini. Itu meskipun susah, nggak gampang. Buat aku juga, mungkin buat kamu juga susah. Jadi salah satu cara untuk mendisiplinkan kita untuk tidak mempunyai sikap yang rasis, mungkin kita punya pemikiran untuk mengelompokkan, ya udah gitu. Kamera kita sudah dilatih. Kalau kamu mau berusaha ngilangin, nggak apa-apa. Tapi kalau seenggaknya sikap kita itu nggak rasis sama orang itu. Oke? Cara untuk melatihnya adalah, kalau buat aku, belajar untuk nggak sok tahu tentang kepribadiannya dia. Kalau aku cuma tahu dia berasal dari mana, warna kulitnya apa, bahasa ibunya apa, atau orang tuanya siapa. Kan juga banyak yang misalnya orang Turki, married sama-sama orang Turki, melahirkan anak di sini, anaknya lahir di sini, bahasa Jermannya bagus banget gitu. Tapi aku nggak perlu bilang, oh ya orang Turki itu semuanya kayak gini. Gak enak didengar. Kamu juga kalau misalnya kamu seorang cowok, pernah dengar nggak sih? Semua cowok tuh sama aja. Enak nggak sih digituin? Aku kadang-kadang bilang sama cewek-cewek yang bilang kayak gitu, sis bro, it's not true. It's very not true. Setiap orang tuh unik gitu. Selanjutnya, aku mau bahas tentang
gimana sih kalau kita yang mengalami rasis. Jadi kalau yang sebelumnya kita belajar bahwa gimana supaya kita nggak bersikap rasis dengan mengetahui apa itu rasis, dengan belajar pengalaman-pengalaman yang ada. Sekarang kita belajar kalau kita dirasisin kayak gimana. Pengalamanku selama di sini belajar untuk nggak terlalu sensitif dengan tema-tema rasismus. Karena kadang-kadang orang itu tidak sadar bahwa mereka bersikap rasis terhadap kita karena dia sudah terbiasa dengan hal-hal itu gitu. Jadi misalnya, oh kamu orang Indonesia ya? Oh iya. Wah orang Indonesia itu baik-baik ya, orang Indonesia itu ramah-ramah ya gitu. Karena dia itu info yang dia tahu dan menurut dia itu positif gitu dia sampaikan. Menurutku itu udah rasis meskipun nilai yang disampaikan positif. Tapi coba kalau dibalik, oh ya kamu orang Indonesia ya? Oh orang Indonesia itu jahat-jahat lah aku dengar. Dia tuh kayak suka nyuri atau apa gitu. Lebih sakit hati kan ya? Padahal itu sama-sama loh. Jadi jangan terlalu sensitif dengan tema-tema rasis. Karena mungkin dia nggak punya maksud jahat. Mereka cuma mungkin niatnya basa-basi atau ngobrol. Belajar untuk nggak terlalu sensitif. It's okay. Selama dia tidak menyinggung kamu, selama dia tidak terlalu frontal ngomong sama kamu, tidak melebihi batas norma, udah biarin aja. Mungkin mereka nggak maksud buat rasis sama kita, oke? Terus poin yang kedua adalah kultur yang mereka tahu tentang kultur kita itu juga menjadi referensi buat dia dan pengalaman-pengalaman yang pernah dia alami dengan orang-orang yang punya kultur yang sama-sama kita itu juga jadi referensi sama dia. Jadi kalau dia pernah kenal orang Indonesia, baiknya minta ampun, punya teman Indonesia lagi, baiknya minta ampun, ketemu orang Indonesia, dia pasti berpikir, oh orang Indonesia itu baik-baik, ramah-ramah gitu. Tapi kalau dia ketemu orang Indonesia, jahatnya minta ampun, suka nyuri, mengkhianati orang. Terus dia kayak bilang, sebel banget sama orang Indonesia yang satu ini ya. Ketemu lagi, kayak gitu juga. Dia ketemu orang Indonesia, misalnya ketemu aku, langsung pasti jaga jarak gitu. Pengalamanku sama orang Indonesia gak enak, jadi aku mau jaga jarak. Aku gak mau lagi sama dia. Nah, kalau kita ngerti ini, kita juga bisa lebih ngerti kenapa orang itu bersikap rasis sama kita. Jadi kadang-kadang karena pengalaman-pengalaman yang pas gak enak aja itu, pas apesnya aja gitu. Dan itu jadi masalah buat kita gitu. Padahal kita cuma mau temenan doang sama dia. Ini kita harus ngerti dan kembali lagi, jangan terlalu sensitif, keep calm, tenang, taruh di hati, taruh di mindset kamu bahwa kamu tuh unik. Jadi kamu punya secure gitu dalam hidup kamu, dalam hati kamu. Ya aku tuh pribadi yang unik. Jadi kalau misalnya ada orang salah ngomong dikit tentang aku, ya sudahlah, ampuni saja. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kayak gitu. Ya, itu dari aku tentang rasismus, tentang rasis. Dan aku harap kamu belajar tentang hal ini bisa jadi berkat buat kamu. Kamu juga kalau mau cerita tentang pengalaman kamu bisa kirim email ke aku di tius@anv-blog.com. Aku pasti tulis di show notes di bawah. Aku mau akhiri podcast ini dengan satu quotes, yaitu all lives matter. Thank you for listening and never forget that you are very blessed. Bye-bye.